Selamat datang di Weekly News Ko Armada 1 bersama saya Serda Anissa. Berbagai rangkuman berita Ko Armada 1 dalam sepekan akan saya sajikan untuk Anda. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 1 mengerahkan KRI Bung Karno 369 sebagai unsur tugas angkut utama dan KRI John Lee 358 sebagai unsur tugas lindung dalam mendukung pengamanan VVIP kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Pramuka pada Selasa 18 November 2025. Di bawah komando Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto selaku Pangkola Kops PAM VVIP, kedua unsur tersebut berlayar dari dermaga Kolinamil membawa Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rombongan dengan pengamanan laut yang terstruktur dan profesional. Selama rangkaian kegiatan di Pulau Pramuka, Pangko Armada 1 turut mendampingi Wapres dalam agenda penyerahan bantuan kepada kelompok nelayan, peninjauan program makan bergizi gratis, serta pengecekan fasilitas kesehatan termasuk kapal ambulans dan kapal PK3D di RSUD Kepulauan Seribu. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar, ditutup dengan pesan Wapres kepada awak KRI Bung Karno 369 untuk terus menjaga semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Kepala Staf Komando Armada 1 Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin menghadiri kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 di Tanjung Siambung, Pondok Putri Ayu, Domplak, Selasa 18 November 2025. Kegiatan ini mencakup penanaman berbagai jenis pohon serta pembagian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga kelestarian alam. Melalui kegiatan ini, Kogab Ilhan 1 dan Koarmada 1 menegaskan komitmen bersama dalam membangun ketahanan lingkungan dan memperkuat sinergi dengan masyarakat demi terciptanya wilayah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 melaksanakan latihan matra laut di Pantai Kuta Timu Sabang sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan unsur laut Minggu 16 November 2025. Dalam kegiatan ini, personel Guskamla Koarmada 1 bersama Pramuka Saka Bahari menerima pembekalan dari Kepala Staf Guskamla Koarmada 1, Kolonel Laut Ari Krisdayanto, dengan materi meliputi teknik search and rescue aspek laut serta resusitasi jantung paru. Melalui latihan dan simulasi penyelamatan di pesisir pantai, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam penanganan kondisi darurat di laut. Kegiatan ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis dan kesiapsiagaan, tapi juga memperkuat sinergi Guskamla Koarmada 1 dan Saka Bahari dalam mendukung pembinaan potensi maritim serta tugas-tugas kemaritiman TNI Angkatan Laut. Latihan Man Overboard dilaksanakan oleh prajurit KRI Leustur 924 Satban Koarmada 1 sebagai upaya meningkatkan kesiapan dalam penanganan keadaan darurat di laut Selasa 18 November 2025. Kegiatan ini menguji kecepatan serta ketepatan prosedur penyelamatan mulai dari pendeteksi korban di air, manuver pendekatan kapal, penggunaan skoci dan tali penyelamat, hingga penanganan medis awal setelah korban berhasil dievakuasi ke atas kapal. Di bawah pengawasan dan Satban Koarmada 1 Kolonel Laut Ospin Alibos Naibaho, seluruh tahapan latihan dijalankan dengan cermat untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Melalui kegiatan ini, kemampuan teknis dan kesiapsiagaan prajurit semakin diperkuat, sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga profesionalisme di setiap situasi darurat di wilayah operasi Koarmada 1. Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan pangkalan maupun kapal perang, Rabu 19 November 2025. Pelatihan mencakup materi evakuasi medis dan pertolongan pertama, pengenalan organisasi serta peran regu Timpek, hingga pemahaman prosedur penanganan awal saat terjadi kebakaran. Pada sesi praktek lapangan, prajurit dilatih membentang dan menggulung selang dengan benar, serta mempraktikkan teknik penggunaan nozzle secara efektif untuk memaksimalkan pemadaman api. Instruktur menekankan pentingnya ketelitian, kecepatan, dan kerjasama tim dalam menghadapi tahapan latihan. TNI Angkatan Laut menurunkan 2 unsur satuan kapal cepat Koarmada 1, KRI Surik 645 dan KRI Alamang 644 sebagai kekuatan utama dalam latihan integrasi TNI tahun 2025 di perairan Belinyu, Bangka Belitung, Rabu 19 November 2025. Kedua kapal cepat ini menjadi unsur terdepan yang mensimulasikan respon cepat terhadap ancaman penyelundupan di laut, mulai dari deteksi kontak mencurigakan hingga pelaksanaan peran tempur bahaya permukaan. Dalam skenario tersebut, KRI Surik 645 dan KRI Alamang 644 melaksanakan interpatch, tembakan peringatan, serta melanjutkan prosedur pemeriksaan dan penggeledahan dengan pengerahan skoci dan tim PBSS yang diperkuat manuver helikopter. Tindakan terintegritas ini menghasilkan pengungkapan muatan pasir timah ilegal dari kapal sasaran, sekaligus menegaskan kesiapsiagaan 2 unsur satkat tersebut dalam berbagai operasi laut. Sekian Weekly News Ko Armada 1 kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut hanya di YouTube Ko Armada 1. Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.